Dengan sistem bioflok, panen melimpah ruah. Ayo, mulai bisnis Anda sekarang juga. Siapa sangka, cuma dari satu drum bekas di belakang rumah, pria sederhana ini bisa meraup untung 7 juta sekali panen. Bukan di kolam besar, bukan di sawah, tapi cukup di halaman rumah sempit, hasilnya bisa bikin tetangga melongo. Dulu dianggap aneh, sekarang justru jadi inspirasi banyak orang. Bagaimana caranya bisa sukses budidaya lele jumbo cuma pakai satu drum? Rahasianya akan kita bongkar tuntas dalam video ini. Sampai akhir. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang baru mampir, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga yang sudah subscribe dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam segala urusan hidupnya. Oke, siap? Yuk kita mulai. Inilah kisah nyata luar biasa dari seorang peternak lele rumahan yang berhasil ubah drum bekas jadi ladang emas. Segala sesuatu yang besar selalu dimulai dari langkah kecil. Begitu pula dengan kisah sukses para peternak lele jumbo yang kini bisa panen jutaan rupiah hanya dari halaman rumahnya. Usaha ini terlihat sederhana, tapi di balik itu ada perhitungan, ketelatenan, dan kesungguhan yang luar biasa. Dalam bab pertama ini, kita akan membahas langkah awal memulai budidaya lele jumbo dengan sistem drum yang terbukti berhasil, hemat modal, dan cepat panen. Langkah pertama adalah menentukan lokasi dan wadah. Carilah tempat yang teduh namun tetap mendapatkan cahaya matahari cukup. Area samping rumah atau belakang rumah bisa menjadi pilihan terbaik. Pastikan lokasi tersebut mudah diakses untuk memberi pakan dan mengganti air. Wadah yang digunakan berupa drum plastik berukuran 200 liter, bisa drum bekas minyak goreng atau bahan makanan. Pastikan drum dicuci bersih, bebas dari zat kimia, lalu lubangi bagian bawah dan samping untuk sirkulasi air. Selanjutnya, siapkan perlengkapan pendukung seperti aerator untuk menjaga kadar oksigen, selang pembuangan air, serta jaring kecil untuk membantu proses panen. Agar hasil maksimal, lapisi bagian dalam drum dengan terpal plastik tipis berwarna biru agar tidak licin dan mudah dibersihkan. Setelah itu, isi drum dengan air bersih setinggi 80% dari kapasitasnya, lalu diamkan selama 2 hari sebelum benih dimasukkan. Langkah kedua adalah pemilihan benih. Benih lele jumbo yang ideal berukuran sekitar 5 hingga 7 cm, berwarna cerah, dan bergerak aktif. Hindari benih yang lemah, pucat, atau luka di tubuhnya. Sumber benih bisa didapat dari peternak lokal terpercaya atau balai benih ikan terdekat. Untuk satu drum berukuran 200 liter, jumlah ideal adalah 100 ekor benih lele jumbo. Kepadatan ini sudah terbukti efektif tanpa membuat ikan stres atau kekurangan oksigen. Langkah ketiga adalah persiapan air. Air merupakan faktor terpenting dalam keberhasilan budidaya. Gunakan air sumur atau air PDAM yang sudah diendapkan 2 hari agar bebas dari klorin dan logam berat. Tambahkan garam ikan sebanyak 2 sendok makan untuk membantu mencegah jamur dan bakteri. Jika ingin lebih optimal, tambahkan probiotik cair sebanyak 2 tutup botol agar kualitas air tetap stabil dan pertumbuhan ikan maksimal. Langkah keempat, pemberian pakan awal. Setelah benih dimasukkan, biarkan selama 2 hari agar ikan beradaptasi dengan lingkungan baru. Pakan awal bisa berupa pelet ukuran kecil yang diberikan 2 kali sehari, pagi dan sore. Berikan sedikit demi sedikit agar tidak ada sisa pakan yang mengendap di dasar drum, karena bisa menyebabkan air cepat kotor. Kunci suksesnya adalah disiplin waktu dan takaran pakan. Semakin teratur pemberian pakan, semakin cepat pula ikan tumbuh besar. Untuk tahap awal, modal yang dibutuhkan relatif kecil. 1 drum bekas seharga Rp100.000. Benih 100 ekor sekitar Rp50.000. Pelet awal sekitar Rp100.000, aerator Rp50.000, serta tambahan biaya air dan listrik sekitar Rp50.000. Jadi total modal awal berkisar Rp350.000.
Modal ini bisa bertahan sampai ikan memasuki usia 2 minggu sebelum masuk ke fase pembesaran yang akan kita bahas di bab selanjutnya. Pada tahap ini, fokus utama adalah menjaga kestabilan air, memastikan ikan makan teratur, dan memantau pertumbuhan setiap minggu. Jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, hasilnya akan luar biasa. Banyak pemula yang berhasil panen lebih cepat dari perkiraan karena mengikuti pola ini dengan konsisten. Jadi, jangan remehkan 1 dram kecil di belakang rumah, karena dari situlah awal terbukanya pintu rezeki yang besar. Seperti kata pepatah, siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan menuai hasilnya. Dan yang lebih penting, selalu iringi usaha dengan doa kepada Allah agar setiap langkah yang kita jalani diberkahi dan dimudahkan. Setelah benih beradaptasi dengan lingkungan barunya selama beberapa hari, kini tiba saatnya memasuki tahap pembesaran. Inilah fase yang paling menentukan keberhasilan budidaya lele jumbo dalam drum. Tahap ini membutuhkan ketelatenan, pengamatan rutin, serta pengaturan pakan yang tepat agar pertumbuhan ikan maksimal dan tidak mudah terserang penyakit. Langkah pertama dalam tahap pembesaran adalah menjaga kualitas air. Lele memang dikenal sebagai ikan yang tahan terhadap kondisi air keruh, namun kualitas air tetap harus dijaga agar pertumbuhan optimal. Setiap 7 hari sekali, lakukan penggantian air sebanyak 30 hingga 40% dari volume drum. Caranya cukup mudah, buang sebagian air lama melalui selang pembuangan, lalu tambahkan air baru yang sudah diendapkan minimal 2 hari. Jangan mengganti air secara keseluruhan, karena akan mengganggu kestabilan ekosistem di dalam drum. Tambahkan probiotik cair setiap minggu untuk membantu menetralkan amonia dari sisa pakan dan kotoran ikan. Probiotik juga mempercepat pertumbuhan lele karena menjaga keseimbangan mikroorganisme baik di dalam air. Beberapa peternak sukses juga menambahkan daun pepaya atau daun ketapang kering ke dalam drum agar air tidak cepat berbau dan ikan lebih sehat. Langkah kedua adalah pengaturan pakan. Setelah usia ikan mencapai 2 minggu, ukuran pelet dapat diganti dengan yang lebih besar. Pemberian pakan dilakukan 2 hingga 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Berikan pakan secukupnya hingga ikan terlihat mulai kenyang dan tidak lagi berebut. Jangan berlebihan, karena sisa pakan akan menumpuk di dasar drum dan mengotori air. Jumlah total pakan per hari biasanya sekitar 3 hingga 5% dari total berat ikan. Untuk mempercepat pertumbuhan, bisa juga diberikan pakan tambahan berupa cacing, bekicot cincang, atau ikan rucah rebus seminggu sekali. Kombinasi pakan alami dan pelet akan membuat ikan tumbuh lebih cepat dan dagingnya lebih padat. Dalam kondisi normal, lele jumbo bisa tumbuh hingga 200 gram per ekor dalam waktu 2 bulan. Langkah ketiga, pengawasan harian. Setiap pagi perhatikan perilaku ikan. Lele yang sehat biasanya aktif berenang di permukaan air dan cepat merespons ketika diberi pakan. Jika ada ikan yang lemas, diam di dasar atau warnanya pucat, segera pisahkan ke wadah terpisah untuk perawatan. Gejala umum penyakit lele adalah luka di kulit, sirip rusak, dan bau air yang terlalu menyengat. Gunakan garam ikan dan probiotik untuk menstabilkan kondisi air jika tanda-tanda itu muncul. Langkah keempat, pencatatan pertumbuhan. Catat setiap minggu berapa banyak pakan yang diberikan, berapa jumlah ikan yang hidup, dan ukuran rata-rata tubuhnya. Dengan catatan sederhana ini, kita bisa tahu kapan waktu yang tepat untuk panen dan menghitung keuntungan secara akurat. Sistem pencatatan juga membantu mencegah kerugian karena bisa mendeteksi masalah lebih cepat. Dalam tahap pembesaran, pengeluaran tambahan biasanya mencakup pembelian pakan tambahan sekitar Rp200.000 per bulan, serta probiotik dan garam ikan sekitar Rp50.000. Jadi, selama 2 bulan masa pembesaran, total biaya operasional tambahan berkisar Rp500.000. Jika dijumlahkan dengan modal awal pada bab pertama, total modal keseluruhan mencapai Rp850.000. Namun, disinilah menariknya. Dari 100 ekor lele jumbo yang dipelihara, tingkat keberhasilan hidup bisa mencapai 80 hingga 90% jika perawatan benar.
Artinya, sekitar 80 hingga 90 ekor akan siap panen dengan berat rata-rata 200 gram per ekor. Total hasil panen bisa mencapai 18 kg. Jika harga jual lele jumbo di pasaran adalah Rp25.000 per kilogram, maka total pendapatan kotor sekitar Rp450.000 per panen untuk 1 dram. Namun, bila sistem ini diperbanyak menjadi 10 dram, hasilnya mencapai Rp4,5 juta per 2 bulan. Bahkan, beberapa peternak kreatif yang mampu mengoptimalkan sistem filtrasi air dan pakan alami bisa menekan biaya hingga separuhnya, menghasilkan laba bersih mencapai Rp7 juta sekali panen. Kunci dari tahap pembesaran ini adalah disiplin. Jangan biarkan jadwal pakan terlewat, air kotor dibiarkan, atau ikan sakit diabaikan. Kesabaran dan ketelatenan menjadi faktor utama yang membedakan antara kegagalan dan kesuksesan. Dan yang terpenting, jangan lupa bersyukur. Setiap pertumbuhan ikan adalah tanda kasih sayang Allah. Dari air, udara, dan makanan yang kita berikan, ada rezeki yang sedang tumbuh di bawah permukaan dram. Usaha yang dilakukan dengan hati dan doa selalu membawa hasil yang tak terduga. Setelah melewati masa pembesaran selama 2 hingga 3 bulan, kini tiba di saat yang paling dinantikan, yaitu masa panen. Inilah momen di mana jerih payah dan kesabaran selama berbulan-bulan akhirnya terbayar dengan keuntungan nyata. Tapi sebelum panen dilakukan, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan agar hasil maksimal dan tidak merugikan. Langkah pertama adalah menentukan waktu panen yang tepat. Umumnya, lele jumbo siap panen pada usia 8-10 minggu, tergantung kualitas pakan dan perawatan. Tanda ikan siap panen bisa dilihat dari ukuran tubuh yang seragam, gerakan aktif, dan warna kulit yang mengilap. Idealnya, berat per ekor mencapai 200 hingga 250 gram. Jangan menunda panen terlalu lama, karena padatnya ikan dalam drum bisa menurunkan kualitas air dan memperlambat pertumbuhan. Sebelum memanen, hentikan pemberian pakan selama 1 hari, agar kotoran dalam tubuh ikan keluar dan air tidak terlalu keruh. Setelah itu, turunkan sebagian air dalam drum dan gunakan jaring halus untuk mengambil ikan. Lakukan dengan hati-hati agar ikan tidak luka atau stres. Ikan yang terluka akan cepat menurun kualitas dagingnya dan berpengaruh pada harga jual. Langkah kedua adalah sortasi hasil panen. Pisahkan ikan berdasarkan ukuran agar pembeli lebih mudah memilih sesuai kebutuhan. Lele jumbo berukuran besar biasanya dijual ke restoran atau warung pecel lele, sedangkan ukuran sedang dijual ke pasar tradisional. Sortasi ini juga membantu dalam menentukan harga jual yang lebih adil. Langkah ketiga adalah perhitungan hasil panen. Misalkan dari 100 ekor benih awal yang berhasil tumbuh hingga ukuran konsumsi sekitar 90 ekor. Dengan berat rata-rata 200 gram per ekor, total berat panen mencapai 18 kg. Jika dijual dengan harga pasar Rp25.000 per kilogram, maka pendapatan kotor adalah Rp450.000 untuk 1 drum. Namun, strategi penjualan yang cerdas bisa melipat gandakan keuntungan. Beberapa peternak sukses tidak menjual langsung ke pasar, melainkan menjual ke warung pecel lele, catering, atau membuka lapak gorengan lele sendiri. Dengan cara ini, nilai jual ikan bisa naik menjadi Rp35 hingga Rp40.000 per kilogram. Maka, total pendapatan bisa mencapai Rp600.000 per drum sekali panen. Jika kamu memiliki 10 drum, hasilnya bisa mencapai Rp6 juta bahkan lebih. Langkah keempat adalah strategi pemasaran. Di era digital sekarang, promosi tidak hanya lewat mulut ke mulut. Kamu bisa memanfaatkan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, atau TikTok untuk memperkenalkan usaha budidaya lele rumahanmu. Unggah video proses budidaya, cara memberi pakan, hingga hasil panen. Konten seperti ini sangat disukai dan sering viral karena memberi inspirasi bagi banyak orang. Dari sana, pemesanan bisa datang dari berbagai tempat tanpa perlu repot menjual ke pasar setiap hari. Langkah kelima, pengelolaan hasil keuntungan.
Setelah mendapatkan hasil panen pertama, jangan langsung dihabiskan. Gunakan sebagian keuntungan untuk menambah jumlah drum dan memperbesar kapasitas produksi. Dengan sistem bergulir seperti ini, dalam waktu 6 bulan, kamu bisa memiliki belasan drum yang aktif menghasilkan keuntungan setiap 2 bulan sekali. Kunci sukses para peternak kecil adalah memutar kembali keuntungan menjadi modal baru. Dengan cara ini, usaha kecil bisa tumbuh menjadi sumber penghasilan tetap. Bahkan, beberapa peternak yang memulai dari 1 drum kini mampu menghasilkan puluhan juta rupiah per bulan dengan sistem yang sama. Hanya karena mereka konsisten dan sabar membesarkan usahanya dari bawah. Pada tahap panen dan penjualan ini, hal yang tak kalah penting adalah menjaga kejujuran dan kualitas. Jangan pernah mencampur ikan yang sakit atau mati dengan hasil panen yang sehat. Kepercayaan pembeli adalah modal terbesar dalam usaha ini. Sekali pembeli merasa puas, mereka akan datang kembali dan bahkan membawa pelanggan baru. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah atas setiap hasil yang diperoleh. Karena tidak semua orang diberi kesempatan menikmati hasil kerja kerasnya dengan cara seindah ini. Dari air yang tenang di dalam drum kecil, mengalir rezeki yang berkah dan halal bagi keluarga. Setelah mengetahui proses panen dan cara menjual hasil budidaya lele jumbo, kini saatnya menghitung secara realistis seberapa besar keuntungan yang bisa diperoleh, apa saja resiko yang mungkin terjadi, serta bagaimana cara mengatasinya agar usaha ini terus berjalan tanpa kerugian. Bagian ini sangat penting karena banyak pemula gagal bukan karena tidak bisa memelihara ikan, tetapi karena salah dalam menghitung modal, biaya, dan keuntungan. Mari kita mulai dari perhitungan keuangan dasar. Dari bab sebelumnya, total modal awal untuk 1 drum adalah Rp850.000. Biaya tersebut sudah termasuk pembelian benih, drum, aerator, pakan, probiotik, dan listrik. Dalam waktu 2-3 bulan, hasil panen dari 1 drum mencapai Rp450.000 hingga Rp600.000. Bila dikalikan 2 kali panen dalam setahun, maka pendapatan kotor per drum bisa mencapai Rp1.200.000. Jika kamu memiliki 10 drum aktif, maka potensi pendapatan tahunan mencapai Rp12 juta hanya dari halaman rumah. Namun, keuntungan bersih baru bisa dihitung setelah dikurangi biaya operasional bulanan seperti listrik, air, dan pakan tambahan. Total biaya operasional rata-rata per drum per bulan adalah Rp200.000. Jika dikalikan 2 bulan masa pemeliharaan, berarti Rp400.000. Maka, keuntungan bersih per drum setiap panen sekitar Rp200.000 hingga Rp300.000. Mungkin terlihat kecil, tetapi jika dikelola dengan sistem berganda 10 drum, keuntungannya bisa mencapai Rp3 juta per panen. Keuntungan ini bisa meningkat lebih besar bila kamu mampu membuat sistem daur ulang air dengan filter biologis sederhana, menekan biaya pakan dengan pakan fermentasi, atau menjual ikan langsung ke konsumen akhir tanpa perantara. Disinilah peran kreativitas dan manajemen usaha sangat menentukan. Peternak yang pintar beradaptasi dengan kondisi pasar selalu menemukan cara agar keuntungan terus meningkat dari waktu ke waktu. Namun, tidak ada usaha yang tanpa risiko. Risiko pertama adalah kualitas air yang menurun. Bila air terlalu keruh dan berbau amonia, ikan akan stres dan rentan mati. Solusinya adalah mengganti air secara berkala dan menambahkan probiotik setiap minggu. Risiko kedua adalah serangan penyakit, terutama pada musim pancaroba. Untuk mencegahnya, jaga kebersihan drum, berikan garam ikan secara rutin, dan hindari pemberian pakan berlebih. Risiko ketiga adalah fluktuasi harga jual. Terkadang harga lele di pasar bisa turun karena panen raya. Cara mengatasinya adalah menjual ikan langsung ke warung, restoran, atau mengolahnya menjadi produk siap saji seperti lele goreng crispy, abon lele, atau bakso lele, agar nilainya tetap tinggi. Selain itu, ada juga resiko dari segi waktu dan tenaga. Meski terlihat sederhana, budidaya lele tetap membutuhkan perhatian setiap hari. Jika sering ditinggal tanpa perawatan, ikan bisa cepat sakit dan mati. Maka penting untuk memiliki jadwal rutin yang disiplin.
Bagi yang sibuk bekerja, bisa melibatkan anggota keluarga atau tetangga untuk membantu memberi pakan dengan sistem bagi hasil. Cara ini sudah banyak dilakukan peternak rumahan di berbagai daerah dan terbukti efektif menjaga kontinuitas produksi. Agar usaha ini terus berkembang tanpa kerugian, ada beberapa tips penting yang bisa diterapkan. Pertama, gunakan catatan keuangan yang rapi. Catat setiap pengeluaran dan pemasukan agar kamu tahu posisi modal dan laba secara pasti. Kedua, jangan takut berinovasi. Cobalah variasi pakan alternatif seperti maggot atau pelet buatan sendiri yang lebih murah namun tetap bergizi tinggi. Ketiga, selalu pelajari pasar. Perhatikan kapan permintaan lele meningkat, seperti saat bulan Ramadan atau libur panjang, dan manfaatkan momen itu untuk panen. Keempat, jangan lupa membangun hubungan baik dengan pembeli. Pembeli yang puas akan menjadi pelanggan tetap, bahkan bisa memesan sebelum panen berikutnya. Kelima, selalu jaga niat dan keikhlasan dalam bekerja. Jangan hanya mengejar keuntungan, tapi niatkan juga untuk mencari berkah dan menafkahi keluarga dengan cara halal. Karena sejatinya rezeki yang diberkahi adalah rezeki yang datang dari usaha yang jujur dan diridhoi Allah. Dan terakhir, jadikan setiap panen bukan sebagai akhir, tetapi awal dari semangat baru untuk berkembang lebih besar. Dari 1 drum bisa jadi 10, dari 10 bisa jadi 100. Usaha kecil yang dijalankan dengan tekun akan tumbuh menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan. Jangan ragu memulai, karena setiap keberhasilan besar selalu berawal dari langkah pertama yang berani. Semoga usaha budidaya lele jumbo ini bisa menjadi jalan rezeki bagi banyak orang, membuka lapangan pekerjaan baru, dan menjadi inspirasi bahwa sukses tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Cukup dari 1 drum, 1 niat, dan 1 keyakinan bahwa Allah akan memudahkan langkah orang-orang yang mau berusaha.